Semangat lagi. Sehat semuanya? Ada yang belum makan? Sudah. Beneran? Beneran. Kalau belum nanti saya bapak mau makanin. Gak boleh makan toyo. Nanti istirahat makan ya bareng-bareng. Yuk kita sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Belum dulu, pimpin dulu doanya. Mana ketua kelas mana? Ya, pimpin doa. Boleh kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Tetap absen dulu ya. Muhammad Nasir. Ya. Hamdani. Ada. Maulana Saputra. Ahmad Taufik. Ada. Rizky Bayaki. Lengkap ya. Ini di kelas berapa ini? Kelas 11. Semangat. Kembali lagi belajar dengan Pak Tio. Yang kemarin sudah kangen dulu kan dengan Ibu Sri kan. Ini Bapak sendirian lagi. Oke, Bapak akan menjelaskan apa itu nanti dunia yang berwarna. Nah, kebinekaan global, dunia yang berwarna, oke? Ini kita belajar harus memahami apa itu capaian pembelajaran dulu. Memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjadi tanggung jawab tantangan. Nah, jadi di dunia ini kita beragam-ragam. Namanya aja dunia yang berwarna. Oke. Nanti apa bertakonlah, mau tanyalah. Nah, mulai dari diri. Apa jadinya jika semua, nih bayangkan nih, jika semua manusia nih di dunia ini sama, seragam, misalkan warna kulitnya sama, bahasanya sama, adat istiadatnya sama, budayanya sama, semuanya sama. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama? Angkat tangan yang tahu. Tidak terasa indah. Tidak terasa indah. Terasa indah dan kurang. Nah, apa dari tidak terasa indah? Apa? Kurang bervariasi. Apalagi? Tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Enggak ramai ya. Oke. Betul sekali. Saya dijelaskan apa tadi jawabannya? Tidak terasa indah. Tidak terasa indah. Kenapa enggak jadi terasa indah? Kenapa? Karena semua aktivitas yang dilakukan itu semua sama. Ya, terus tadi kenapa kamu jawab gitu alasannya? Alasannya tidak terasa indah tuh karena pengen melihat seperti apa budaya-budaya yang lain. Oh, boleh, sip. Jadi kurang variasi lah. Cuma itu aja, monoton aja. Ya, sip, bagus. Tepuk tangan buat Topik. Tepuk tangan lagi buat Hamdani. Iya. Nasir bang, apa Nasir? Nasir nih, misalkan nih, soal nih, bahasanya nih sama semuanya. Nggak ada bahasa Banjar, nggak ada. Bahasa Jawa nggak ada. Bahasa Indonesia semuanya. Seluruh dunia bahasa Indonesia semuanya. Rame nggak ada? Rame lah, masih rame lah. Mana bang? Rame aja, oke. Tuh kalau kita dunianya itu aja misalkan lah, nggak seru. Terus nih, sejak dahulu kala manusia berimigran dari tempat asalnya menuju tempat baru, mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, banyak yang waktunya zaman nenek moyang lagi itu adalah pedagang. Jadi kemana-mana. Jadi ada yang menyebarkan agama, ada yang berdagang. Nah, itu
Jadi kemana-mana seperti orang Arab misalkan ke Indonesia untuk berdagang atau juga bisa mencari rempah-rempah mungkin ya sana zaman dulu. Nah, jadi beranak pinak lah di sini. Jadi banyak beragam yang ada mirip Cina, ada yang mirip apa. Nah, itu. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, jadi walaupun kita berbeda, nih misalkan kamu orang mana nih? Madura, misalkan nih Hamdani orang Madura, kamu orang Banjar. Nah, bapaknya orang Jawa. Nggak ada kan yang menyambati, yang saling olok-olok. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita semuanya bersaudara. Kita semuanya teman. NKRI namanya berbeda-beda tapi tetap sah, tetap satu. Jangan ini jangan ini nih orang ini jangan kawani, jangan ditemanin, nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak boleh ya. Jadi tetap berteman semuanya. Makanya bahasa kita ini berbeda-beda. Ada bahasa Madura, bahasa Banjar, bahasa Jawa, tapi tetap satu. Semadura apa bahasa Madura? Makan. Nah, kalau bahasa Banjar makan apa? Makanan ya lah. Nah, kalau bahasa Jawanya makan adalah mangan. Nah, itu namanya berbeda-beda bahasanya tapi tetap satu. Apa namanya berbeda-beda. Oke. Tapi tetap sama. Nah, nih, namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, kita main sekarang nanti kita akan main game ya. Ini karena soalnya berlima, kita nanti sendiri aja lah. Nah, ini namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Nah, banyak ada segelintir orang yang maunya cuma orang-orang itu aja, ibaratnya lah, nggak boleh negara lain atau pendatang lain datang, nggak boleh ya. Seperti di Bali. Nah, tahu sendiri kan. Semuanya Buddha. Nih, kita akan beraktivitas. Nah, ini jawab dalam hati lah. Nah, jawab jangan dijawab dari muntung lah, jangan mulut lah. Jawab dalam hati aja lah. Tim tidur yang mana? Nah, kalian nih tidurnya dimatikan lampunya kah atau dinyalakan lampunya? Jawab dalam hati lah. Jawab dalam hati. Lanjut. Ini tadi habis makan bubur nih. Ambilkan bubur, ambilkan bubur. Nah. Ini ada bubur kan? Nah, bubur. Kalian ini, tapi jawab dalam hati ya. Kalian ini makannya diaduk kah atau langsung dimakan? Nah, ada yang diaduk dulu kan, baru dimakan atau langsung dimakan. Nah, jam bentar satu. Bikin lagi. Nah, ini ada penyanyi dangdut, ada penyanyi pop. Nah, jawab dalam hati lagi lah. Kalian suka dangdut kah atau suka pop? Lagu pop.
Jawab dalam hati. Oke? Nah, sekarang kita jawab. Siapa tadi yang tidur? Kalau hanya tidur, lampunya dimatikan. Berarti Rizky lampunya dimatikan. Hamdani lampunya dimatikan juga. Ini dimatikan, matikan. Terus ini kadang nyalakan. Nah, berarti cuma yang ini lampunya dinyalakan lah. Kenapa enggak dimatikan? Takutan. Kedap. Apa papi apa kami sih Pak? Tadi makan bubur lah. Siapa yang makan bubur yang diaduk? Baru dimakan. Alhamdulillah seorang lah. Berarti ini juga yang lainnya makannya langsung tanpa diaduk. Waduh, mantap. Bapak juga makannya langsung dimakan. Nah, siapa di sini yang suka lagu pop, Pak? Belum. Nanti kan. Siapa di sini lagu dangdut suka? Gak ada. Kayak ada suka lagu dangdut kah? Gak ada. Itu tuh Rocky apa itu? Nah, itu Pak. Nah, jadi kan tadi kan semuanya berbeda loh. Berbeda, tapi walaupun berbeda kita tetap sama, namanya dunia yang berwarna. Nah, walaupun kita berbeda tapi berwarna dunianya. Oke, itu namanya kebinekaan global. Nih, ada juga nih dunia yang sedang tidak baik-baik. Gerakan, tahu nggak waktunya dulu tuh, gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan korban dan pelaku yang beragam. Ada yang tahu? Nah, kayak Rohingya, tahu nggak? Tahu. Nah, tahu. Rohingya seperti misalnya Palestina ada. Nah, itu kan yang nggak suka Islam, jadi ya disuruh jauh lah. Jadi Israel itu dasar Rohingya tuh kalau salah Mesirnya tuh apa Myanmar tuh. Iyalah. Bukan Myanmar, ya dasar tuh baharinya tuh jangankan Rohingya tuh Indonesia apa ya? Kadang tuh jujur Myanmar tuh Indonesia, ya lah. Udah mah tahu ya. Dia mau YouTube. Kita jangan kayak itulah, kita walaupun berbeda agama tetap tapi alhamdulillah di sini aman aja lah, di Banyumasin aman aja lah. Sepak bola itu kalahin jangan jual. Sepak bola jadi kejurusun, itu kan bersatu itu. Jangan, walaupun kita sebuah permainan atau permainan bola itu pasti ada menang dan kalah, ya legowo lah. Kada jadi nasi jua, walahi jujur ada sampai bunuh-bunuhan kayak itu. Ikan juruhan malam. Nah, itu kanjuruhan jua. Nah, apalagi yang di Indonesia ada juga yang penutupan gereja yang di daerah mana tuh, kayak seperti di daerah Jawa tuh ada juga yang penutupan gereja yang kada boleh gereja dibuka atau apa karena tanahnya disengketa apa kajar. Nah, itu janganlah, itu harus dimusyawarahkan dulu, dipandirakan, jangan asal demo aja lah. Kada boleh, kan namanya kita nih ibaratnya walaupun berbeda tapi kita tetap sama. Nah, sama kita sama. Ini mau kamu lah, sama lah. Ada sama Pak. Nah, kalau sama kayak Pak. Banyak kan di dunia ini maunya topik aja. Udah nasib.
Romantis aja nanya. Nuhanya topik aja. Kada rame lo. Bosan. Udah kayak gitu aja halo. Kalau apa tak? Nih, lagi nih. Grafik insiden ekstrim di Jerman, Amerika Serikat. Wah, banyak. Kolombia. Di Myanmar ada juga nih. Belanda. Agustus 2017 ekstrim Buddha yang didukung tentara Myanmar. Belum lagi para peneliti merupakan apa nih akhir 2008 lewat telepon. Janganlah. Nah, kalian ini sudah SMA kan, sudah gede kan. Nah, pastikan di Indonesia kan ada ribunya perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Nah, janganlah tentang laki-lakian ikam kuat, jangan semena-mena lawan binian. Jangan cabuli. Sampai kayak tua, kawan aja. Nah, laporan baru dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual atau fisik. Selama hidup mereka, pemerintah di seluruh dunia diminta untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan layanan bagi korban. Terlebih lagi dengan adanya pandemi virus corona. Nah, waktu itu ada juga. Nah, laporan WHO-nya. Kenapa Bapak kirim PL-nya yang belajar? Jangan jangan begitu. Sampaikan dikit. Di daerah Hulu itu kalau salah tuh yang di pada kalau tamuan bulan kami ini ada ke majelisnya. Siapa dalam bulan masa ada barat nih, masih masih bertahan. Kawan kami itu yang buat majelisnya. Nah itu kan apa? Ini mau Mah iya Bang dah. Baiknya dipukuli polisi. Kalau di sana mau Banyumas Tengah tuh kan dibawa ke Banyumas Barat. Itu namanya pedofilia. Itu namanya orang tua suka lawan anak-anak kan lo. Pas dia itu yang apa? Aduh. Ya, next. Aku pengen bayi 50.000. Anak-anaknya dong. Mau bayi 50.000 aja sama sini aja. Sekarang juga. Apa kayak Nah, dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Menurut Anda secara genetik mana unsur yang lebih kuat dalam diri Najwa Shihab kita? Tanyalah. Cuma 8% dari DNA saya. Lalu 1,8 itu Mesoamerika, itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina, dan lain-lain sama aja. Sebenarnya cuma ya satu sampai 3, 4 belakang sih nggak ada. Banyak orang yang harus SNR. Jadi mungkin saya juga kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda. Masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa untuk kalau mungkin hampir seluruh manusia itu etnik
lain ya, seharusnya ada lagi. Indonesia itu sebuah konstruksi yang administratif. Karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi. Berdiri baik betajun di Indonesia. Nah, lain aku lah nyampe dah. Hasilnya disuruh bunuh diri ya. Nenek moyang dari beragam dari sesuatu yang menunjukkan kita memang bukan tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal satu tanah saja gitu. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Nah, lihat nih berbagai bentuk suku. Baik, kita lanjut adalah. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka berjalan kaki dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceJet, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijo sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijo. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Dari pikiran Ijul. Dia makan 13 hari mana video kita? Hah? 13 hari kan tidak pernah kirim video. Ya apa dari YouTube kena? Nah, kolaborasi kunci sukses 4C. Kunci sukses kan 1, kreatif. Proses mental yang melibatkan pengumpulan yang sering gagasan atau berupaya ada hubungan dengan kreativitas lah. Nomor 2 komunikasi. Nomor 3 critical thinking atau berpikir kritis. Nomor 4 berkolaborasi lah. Ini 4C kunci sukses. Baca semuanya. Oke.
Itu dia. Kamu kan ngapain udah gue bilang, awalnya tuh parah mata aja, gue tidak dengar ya kok. Jangan tegap, terus tegap. Kamu kan kata kau jadi tentara gimana? Jadi tentara. Tentara ngorok. Toleransi dari berbagai negara. Nah, satu dia cari teman di negara lain untuk mendiskusikan hal-hal bahwa ini. Nah, baik cari teman, jangan mencari pohon jambu. Nah, itu kerja. Apakah dia pendukung asli negara tersebut? Nah, nomor dua, bagaimana dia melihat pendatang? Nah, nomor tiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Nah, itu terus opsi kedua, mengidentifikasi barang atau aksesoris tertentu yang di badannya yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas. Seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam. Mana kita bisa melihat nih bajunya dari mana nih? Soalnya dari Prancis nih. Prancis nih, oh ini buatan dari anu nih. Nah kita bisa mendeteksi dari situ. Dari sekolah SMP. Ini dari mana bajunya nih? Dari Jawa. Kalau yang Serang dari mana Serang? Dari Madura. Salah. Banjar. Wah. Nah itulah. Nah Kamu juga apa dan? Batik juga. demikian tadi dari Sahabat hijau dan Bapak tentang dunia yang berwarna. Nah, tadi kesimpulannya apa? Walaupun berbeda, ibarat seperti warna, walaupun berbeda tapi dia tetap sama gunanya, tetap warna. Ya, jangan beda-bedakan lah. Ya kalau manusia kan nih semuanya kayak ikutan. Ya kalau Sebelum Dani cuman itu lain tiap hari dia Raul sudah gundul. Nah, ya, kita pulang jam dan kompres lagi kita istirahat dulu lah, kita kantin dulu ya. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sipri dulu. apa dimatiin kok?